Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Safwan dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Pengertian makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasanya dikonsumsi di suatu daerah tersebut. Karakter suatu masakan daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Misalnya di daerah pegunungan, karena iklim pegunungan yang dingin dan menghasilkan bahan pangan berupa sayur-sayuran, umumnya olahan masakannya berbahan dasar sayur yang disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas identik dengan daerah tersebut. Atau juga di daerah pantai, olahan makanannya banyak menggunakan hasil laut. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan nutrisi utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda pada masing-masing bahan, tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, dan cita rasa. Komponen yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Umumnya terdapat pada bahan pangan golongan serealia seperti beras, gandum, dan umbi-umbian. Contoh makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat adalah nasi liwet, nasi jamblang, dan juga getut. Yang kedua adalah protein. Protein memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun. Umumnya terdapat pada hasil hewani seperti daging, ikan, telur, susu, dan hasil nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung protein adalah telur asin, ayam betutu, bebek songkem, dan ayam lodo. Yang ketiga ialah lemak. Lemak merupakan sumber tenaga kedua setelah karbohidrat dan dapat menurunkan vitamin A, D, E, dan K. Lemak dibedakan menjadi lemak yang dapat dilihat dan lemak yang tidak dapat dilihat. Lemak yang dapat dilihat seperti mentega, margarin, minyak goreng. Sedangkan minyak yang tidak dapat dilihat seperti lemak dari kacang tanah, lemak kemiri, kuning telur, susu. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung lemak adalah rendang daging dan bika Ambon. Yang keempat ialah vitamin. Vitamin berfungsi untuk kelancaran metabolisme, menjadi daya tahan dan kekebalan tubuh. Sumber vitamin dan mineral yang terdapat pada hasil hewani seperti daging, susu, telur, dan sumber vitamin dari hasil nabati seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh makanan khas daerah yang mengandung vitamin adalah kardok, gado-gado, keripik pisang, keripik sanjay, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan yang sangat beragam. Demikian pula dengan hasil alam yang dijadikan sebagai bahan pangan. Umumnya bahan pangan berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Bahan makanan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia. Bahan makanan hewani adalah makanan yang berasal dari hewan seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia mengakibatkan pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Masakan khas daerah mempunyai ciri khas dan karakter tertentu, seperti pada masakan dari Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur. Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur mayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalap, mentah, dan disantap bersama sambal. Olahan sayuran yang masih disebut kardok, sedangkan yang matang disebut gado-gado. Banyaknya masakan yang terbuat dari ikan dibuat pepes. Masakan Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan. Contoh makanan khas dari Jawa Tengah adalah gudeg. Pada masakan Jawa Timur, masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak timur, tahu tek, dan lain-lain. Pada masakan Sumatera, masakan olahan daerah Sumatera banyak menggunakan bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas dan santan kental. Daerah Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam rasanya. Olahan makanan banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng dengan waktu yang relatif lama. Pada masakan Sumatera, masakan dari sayur mayurnya tidak banyak jumlahnya. Kalaupun ada, jenis sayurnya tidak bervariasi. Sayur yang sering dipakai antara lain daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda.
Contoh makanan khas dari Sumatera adalah rendang, pempek, tempoyak, keripik sanjai, dan lain-lain. Pada masakan Sulawesi, masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contoh makanan khas Sulawesi adalah bubur jagung, kaledo, palu mara, ufempoy, utakelo, dan lain sebagainya. Teknik dari pengolahan sebuah makanan khas daerah. Yang pertama adalah teknik memasak basah. Teknik memasak basah dibagi menjadi 6, yaitu merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan, air susu atau kaldu mendidih kurang lebih 1000 derajat Celcius, sehingga gelombang udara pecah di permukaan cairan. Alat yang digunakan ialah panci dengan tutup. Banyak sedikitnya air serta lamanya merebus tergantung pada bahan makanan yang direbus. Perlu diingat sifat-sifat zat makanan yang terdapat di dalam bahan makanan agar vitamin tidak banyak terbuang. Yang kedua adalah menyetup. Menyetup atau stewing ialah memasak bahan makanan di dalam cairan, air, kaldu, atau saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Proses menyetup terjadi perlahan-lahan agar bahan makanan dapat lunak. Daging yang dimasak dengan cara ini biasanya dipotong agak kecil. Contoh masakan ini adalah opor ayam, gulai kambing, dan lain-lain. Menyetup juga dapat dilakukan pada buah-buahan dengan menggunakan air, gula, dan kadang-kadang diberi aroma dari cengkeh ataupun kayu manis. Yang ketiga adalah braising, adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Braising cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Bahan makanan yang dapat dimasak secara braising antara lain daging sapi, ayam atau itik, dan juga sayur-sayuran. Contoh masakan braising antara lain ialah ayam goreng kecap. Yang keempat adalah mengkukus. Mengkukus atau steaming ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan ialah risopan, dandang dengan kukusan, langseng, dan soblungan atau kelakat. Cara ini lebih baik daripada merebus. Contoh makanan ini adalah nasi kukus dan puding kukus. Yang kelima ialah mentim. Mentim atau au bain mari ialah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci, yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Cara ini memerlukan waktu yang lama. Contoh masakan ini adalah nasi tim dan puding roti. Yang keenam ialah memblansir. Memblansir atau blanching ialah merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau, misalnya lobak, isi perut, rebung, dan tulang untuk kaldu. Bahan makanan yang akan diawetkan perlu diblansir supaya warna tetap baik, misalnya cabai merah. Yang kedua ialah teknik memasak kering. Teknik memasak kering dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah dengan cara memanggang. Memanggang ialah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Api tersebut diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak sehingga menimbulkan aroma yang sedap. Api tidak boleh terlalu besar agar bahan makanan tidak hangus. Bahkan makanan yang dipanggang biasanya dalam bentuk kecil. Selanjutnya mengepan atau mengoven. Mengepan atau mengoven atau baking ialah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Mengepam lebih tepat untuk memasak adonan roti dan kue. Contoh masakan ini adalah macam-macam roti dan macam-macam kue. Yang ketiga ialah menggongseng atau menyangan atau mengongseng ialah memasak bahan makanan tanpa minyak. Selain membuat masak bahan makanan, juga membuat aroma yang sedap. Alat yang digunakan adalah wajan berdasarkan tebal atau kuali dari tanah. Seringkali digunakan pasir sebagai pengganti minyak agar panas rata. Bahan makanan disangrai misalnya kacang tanah, ketumbar, dan kemiri. Yang ketiga ialah teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak dengan minyak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menumis. Menumis atau shallow frying ialah memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Bumbu yang ditumis akan mengeluarkan aroma yang sedap. Sayur-sayuran terasa lebih gurih dan lebih enak. Bahan makanan yang ditumis adalah bahan makanan yang tekstur lembut. Contohnya ialah masakan tumis kangkung. Yang kedua adalah menggoreng. Menggoreng atau frying ialah memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada 2 macam menggoreng, yaitu menggoreng di dalam minyak sedikit, pan frying, dan menggoreng dalam minyak banyak, deep frying. Sebagai contoh, menggoreng di dalam minyak sedikit adalah menggoreng ayam, ikan, tahu, tempe. Adapun contoh menggoreng di dalam minyak banyak adalah menggoreng kentang, kerupuk, dan sejenisnya. Bahan makanan yang akan digoreng dapat diberi lapisan ataupun tanpa lapisan. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.